Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 881. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa? Semua orang dari kekuatan lain yang melihat di luar, mereka semua terkejut. Napas bel kuno ini terlalu menakutkan. Untungnya mereka telah pergi lebih jauh, jika tidak, akan sangat sial jika mereka tertangkap oleh suara bel ini. Sebab meskipun jaraknya sangat jauh, suara lonceng yang panjang yang membangkitkan vitalitas mereka, itu dapat membuat tubuh mereka terluka. Lonceng kuno ini telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa di Senjau Jiao ada cermin dewa, tetapi itu sudah lama hilang. Kapan mereka memiliki harta bel kuno seperti ini, itu tersembunyi sangat dalam. Semua orang di luar ngeri. Senjau Jiao dari Wenantian ini selalu sangat misterius. Nah, kamu terlalu lancang. Tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, di depan Senjau Jiao saya, kamu hanyalah keberadaan seperti semut. Kamu berani datang ke sini, kamu mencari kematian. Di Senjau Jiao ada sebuah suara tua. Itu diturunkan dari Senjau Jiao dengan niat membunuh yang dingin. Suara itu sangat keras dengan rasa percaya diri. Dalam Senjau Jiao, niat membunuh mendidih. Sepertinya mereka sudah lama memasang jebakan, menunggu seseorang menyerang. Segera ini membuat banyak orang kuat yang ada di luar yang menonton semakin ngeri, dan mereka merinding. Senjau Jiao ini bersembunyi terlalu dalam. Semua orang mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda dalam kehampaan. Masih terlalu muda, anak muda itu. Dia datang sembrono, dia hanya mencari jalan buntu. Akan tetapi saat ini di atas langit, suara cibiran terdengar, mengejek dan menghina. Saat ini mata Qingchen menjadi semakin kuat, meskipun tubuhnya kecil. Tetapi aura liar dan kuno dari tubuhnya naik seperti nyala api. Dia tidak mundur, tetapi mengambil inisiatif untuk terus menyerang. Qingchen melayangkan tebasan pedangnya lagi, akan tetapi itu diblokir oleh lonceng kuno. Mayat klan perang, kata Qingchen. Dia mengerutkan kening dan dia harus menggunakan mayat klan perang. Meskipun jika dia meledak dengan kekuatan penuh, dia juga bisa menembus lonceng kuno itu. Akan tetapi dengan cara ini terlalu banyak yang terungkap. Sedangkan berita tentang mayat klan perang telah tersebar luas. Sebaliknya itu dapat menolak beberapa pusat perhatian untuk Qingchen. Mengaum di langit, mayat klan perang yang menjulang tinggi muncul, dan tinju bertulang hancur bertabrakan dengan tangan besar yang mengandung kekuatan iman yang dilepaskan oleh Senjau Jiao. Dan pada saat yang sama istana Jishaodao juga didesak oleh Qingchen. Dan kemudian Qingchen juga menebas langsung ke arah lonceng kuno. Seketika lonceng kuno itu bergetar hebat dan itu hampir jatuh ke tanah, menyebabkan hati dua guru suci dari Senjau Jiao itu melompat keluar, dan mereka tidak menyangka. Dan luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Hancurkan, kata Qingchen. Dia bergumam pelan. Dia benar-benar memahami kartu holo Senjau Jiao, dan sudah waktunya untuk menghancurkan Senjau Jiao sepenuhnya. Segera di atas kepala Qingchen cermin kuno sederhana muncul, memancarkan cahaya iman yang cemerlang, dan tiba-tiba langsung menyinari lonceng kuno. Tiba-tiba kekuatan keyakinan meroket dan keduanya nampaknya terhubung. Di luar, orang-orang benar-benar tercengang. Mereka menggosok mata mereka dengan penuh semangat. Apa yang mereka lihat? Cermin dewa yang sederhana, bermekaran dengan cahaya iman, beresonansi dengan lonceng kuno, dan napas satu sama lain berinteraksi. Semua orang tahu bahwa cermin dewa itu merupakan harta karun milik Senjau Jiao, dan lonceng kuno merupakan pasangannya. Cermin dewa itu merupakan harta karun Senjau Jiao yang luar biasa. Tetapi sekarang cermin dewa itu muncul dan cahaya iman langsung pecah beresonansi dengan lonceng kuno, seolah-olah itu bergema. Melihat itu semua orang tercengang. Orang-orang di Senjau Jiao juga bahkan lebih tercengang. Apa yang mereka lihat? Harta cermin dewa milik mereka muncul di tangan pemuda itu, dan itu langsung didesak untuk langsung menyinari cahaya iman dari lonceng kuno. Dan itu langsung didesak untuk menyinari cahaya iman dan untuk menekan lonceng kuno mereka. Brengsek. Saat ini di bawah cermin dewa, lonceng kuno itu dipenuhi dengan aura.
dan kehilangan aura tajamnya dan ditarik oleh cermin dewa. Qin Chen memang melakukan ini. Dia ingin menggunakan cermin dewa untuk mengendalikan lonceng kuno ini. Selama Shen Zhaojiao kehilangan lonceng kuno, Shen Zhaojiao pasti akan langsung kalah. Kurang ajar, nah kamu berani. Orang-orang dari Shen Zhaojiao sangat marah. Ini adalah salah satu harta rahasia kota. Bagaimana itu bisa hilang? Dan itu ada di tangan anak ini. Namun selama mereka mendapatkan kembali cermin dewa, mereka pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Nah, cermin dewa ada di tanganmu. Bisakah kamu mengaktifkannya? Seseorang berteriak. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dipahami oleh mereka. Cermin dewa hanya metode rahasia unik yang diajarkan oleh Shen Zhaojiao. Dapat mengaktifkannya tanpa kekuatan iman. Bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Apakah itu tidak mungkin? Sejauh menyangkut seni keyakinan, tuan muda ini masih di atasmu, kata Qin Chen. Dia mencibir. Di tubuhnya, halaman iman dalam kitab asal-usul dibuka secara langsung, dan cahaya iman yang tak berujung menyebar dari tubuhnya. Dia mendesak cermin dewa dan menarik lonceng kuno dari tangan banyak orang itu. Kurang ajar, semuanya bergabung bersama. Desak lonceng kuno untuk mendapatkan kembali harta karun itu. Seketika lonceng kuno itu langsung bergetar. Saat ini semua orang di Shen Zhaojiao menjadi gila. Mereka membuka larangan dan yang lainnya. Ribuan cahaya iman meledak ke langit. Meledak, menyatu dengan lonceng kuno. Mereka semua ingin mendapatkan kembali kendali atas lonceng kuno dan cermin dewa. Akan tetapi mereka semua tidak berhasil. Qin Chen kemudian bergerak maju selangkah demi selangkah. Dan di bawah kekuatan para master dari Shen Zhaojiao yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan turun. Dia mengulurkan tangan besarnya, memegang lonceng kuno itu. Melihat itu, semua orang di Shen Zhaojiao nampak marah, malu, dan sedih. Pada saat yang sama mereka merasa malu dan jantung berdebar. Mereka hanya bersatu dengan rumah Raja Renwang untuk membunuh rumah Guanghan bersama-sama. Dan ada kekuatan teratas di belakang mereka. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan menghadapi nasib seperti ini, sehingga Shen Zhaojiao akan mengalami malapetaka. Mereka marah, malu, dan menyesal di hati mereka. Jika mereka mengetahui bahwa hal ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam masalah ini. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Di saat yang sama dunia luar, semua orang yang menonton mereka semua terkejut. Metode Qin Chen mengejutkan semua orang di dunia luar. Dengan satu orang dia menindas satu kekuatan besar Shen Zhaojiao. Apakah ini masih satu orang? Pada saat ini Qin Chen mengambil lonceng kuno itu dengan kekuatannya, dan lonceng kuno itu diambil olehnya. Dan cahaya iman segera terisi. Jiwa Qin Chen dicap ke dalamnya dan merek orang lain dihapus. Apa? Guru suci yang melihat ke cermin meraung dan dia memuntahkan darah di tempat. Merasa bahwa tanda yang dia tinggalkan di lonceng kuno telah menghilang. Setelah mengendalikan jam kuno, mata Qin Chen menjadi dingin dan pada saat yang sama dia mendesak dua harta itu. Harta cermin dewa dan harta jam kuno. Tiba-tiba ada resonansi di antara kedua harta itu. Dan pada saat yang sama, kedua harta itu melepaskan cahaya yang mengerikan dan langsung tenggelam ke Shen Zhaojiao di bawah. Boom, terjadi ledakan. Seluruh Shen Zhaojiao meledak dan banyak orang meninggal secara tragis di tempat. Adegan ini terlalu menakutkan. Lahap, kata Qin Chen. Dia mendesak cermin dewa dan jam kuno. Dan darah serta kekuatan iman dari murid-murid Shen Zhaojiao yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh kedua harta itu, lalu memperkuat kekuatan dari kedua harta itu. Tidak, kurang ajar. Kedua ahli guru suci itu meraung dan mereka harus bertarung sampai mati. Panggil pemimpin lama, Xianling. Ketika kata-kata itu keluar, dunia sepertinya terguncang. Memanggil pemimpin lama, Xianling. Apa? Memanggil pemimpin lama, Xianling? Banyak orang yang bersembunyi di luar nampak mereka berbalik dan mereka sedikit ketakutan. Apakah Shen Zhaojiao benar-benar bisa membangkitkan orang yang telah mati? Mereka semua di luar sangat gempar, kaget, dan tidak bisa dijelaskan. Apakah Shen Zhaojiao benar-benar bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Bukankah itu melawan langit? Akan tetapi mendengar itu Qin Chen mencibir. Dia telah menguasai teknik reinkarnasi. Jadi dia secara alami mengetahui dasar dari Shen Zhaojiao ini, jadi dia tidak takut. Panggil leluhur. Dalam Shen Zhaojiao, dua ahli tua Shen Zhaojiao itu meraung, membakar dupa dan berdoa, menginspirasi kekuatan iman. Akan tetapi melihat itu Qin Chen mengabaikannya. Dia lalu berkata,
Apakah pemanggilan sudah datang? Jika tidak, saya akan melakukannya. Qin Chen mencibir dan turun dari langit begitu saja dan cahaya pedang melonjak meledakkan dua ahli guru suci itu. Boom! Akan tetapi pada saat ini sebuah aura tertentu muncul antara langit dan bumi. Aura aneh melonjak, seolah-olah ada mayat hidup dari tahun-tahun prasejarah. Dalam kehampaan, kengerian dan cahaya serta bayangan yang tak dapat dijelaskan muncul. Ini adalah sosok menakutkan yang meledak ke dalam kehampaan dan tiba-tiba berjalan keluar dari tanah leluhur Shen Jiao. Masing-masing dari sosok ini mengandung aura yang mengejutkan, menjulang seperti dewa berubah menjadi hantu, menatap dingin ke depan. Apa ini? Jantung semua orang yang sedang bersembunyi dari kekuatan lain. Mereka semua berhenti berdetak, mata mereka ngeri dan napas mereka tersendat. Apa yang mereka lihat? Sebuah ahli teratas kuno, masing-masing setingkat guru suci. Jumlahnya terlalu banyak, lebih dari selusin. Napas hantu ini terlalu menakutkan. Tidak satupun dari mereka berada di bawah ranah guru suci. Mungkinkah semua pemimpin lama Shen Jiao itu telah dibangkitkan? Pada saat ini tidak ada yang tidak ngeri. Banyak orang mengira itu hanya hantu. Tetapi jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda bisa merasakan kengerian dari sosok-sosok ini. Seperti berjalan keluar dari sungai panjang tahun prasejarah pada zaman kuno. Dan tentu saja ada juga bau busuk pada tubuh hantu-hantu ini. Lebih dari selusin ahli guru suci lahir bersama, semua orang menjadi gila dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Selanjutnya selusin sosok-sosok itu meledak dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Sosok tak bernyawa melangkah keluar satu langkah dan membuat tembakan kuat ke arah Qin Chen, mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Chen. Ya, ini menarik, kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening, menatap dengan hati-hati dan kemudian tersenyum. Kemudian dia mendesak pedang karat misterius itu lalu berkata kepada pedang karat misterius, "Hari ini lebih murah untukmu, jadi kamu bisa makan sepuasnya." Setelah mengatakan itu, Qin Chen langsung bergerak dan menebas. Seketika cahaya pedang langsung menebas salah satu sosok mengerikan itu, dan sosok itu segera meledak dengan raungan keras, seolah-olah hantu liar melolong, terlalu kelas dan menakutkan. Pedang karat misterius bersinar dan cahaya redup segera menyelimuti leluhur yang dipanggil. Dan leluhur yang dipanggil itu seketika menghilang di tempat, jiwanya terbang menjauh seolah-olah dia telah ditelan. Apa? Master Shen Jiao di bawah terkejut. Apa yang mereka lihat? Qin Chen membunuh seorang pemimpin Xianling dengan satu pedang. Bagaimana itu mungkin? Bunuh! Qin Chen menghantui cahaya ilahi dan terus bergerak dengan pedang karat misterius. Pedang karat misterius itu menebas dengan satu pedang lagi. Setiap satu ayunan pedang, satu sosok yang dipanggil itu langsung menghilang. Sosok agung dan tak terkalahkan menghilang terus-menerus di bawah pemenggalan kepala oleh Qin Chen. Hanya butuh beberapa saat selusin sosok yang awalnya mengejutkan dan sangat mengejutkan semua orang itu. Akhirnya semuanya hilang. Hanya Qin Chen yang tersisa, memegang pedang karat misterius dengan mata yang dingin, berdiri dalam kehampaan. Yang disebut leluhur ini tidak lebih dari sisa-sisa jiwa, memadatkan sosok itu dengan teknik keyakinan yang unik. Sampai batas tertentu, mereka memang bisa membakar jiwa dan kekuatan iman dalam waktu yang singkat. Namun sayangnya apa yang mereka temui adalah Qin Chen. Di bawah pedang karat misterius, sisa-sisa jiwa tidak dapat melawan, dan mereka segera diserap oleh pedang karat misterius satu demi satu. Pedang karat misterius itu terlalu primitif. Ini sudah berakhir. Qin Chen bergumam. Dia menyingkirkan pedang karat misterius dan bergegas langsung ke bawah. Tiba-tiba langit runtuh, dan murid-murid Shen Jiao yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian. Hanya dua ahli guru suci yang ingin melawan dengan putus asa. Akan tetapi Qin Chen mendesak cermin dewa dan jam kuno untuk menekan mereka berdua sekaligus dan membunuh keduanya. Dan tubuh keduanya langsung disempurnakan di istana Ji Xiaodao. Di kejauhan semua master yang bersembunyi melihatnya dengan kulit kepala mereka yang mati rasa. Dua ahli guru suci mati saja seperti ini. Ini seperti membunuh ayam. Ini terlalu mengerikan. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa jika master lain mungkin memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi Qin Chen memiliki cermin dewa dan jam dewa dan dapat dengan mudah menekan para master sihir manapun, dan ini dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah Qin Chen memenggal keduanya, Qin Chen segera mengeluarkan dua pena suci dari tanah di bawah Shen Jiao. Pena suci yang jernih diekstraksi dengan keras, meraung dalam kehampaan. Mata semua orang di luar menonton dengan mata yang merah dan mereka semua terpana.
2 pena suci tingkat guru suci. Untuk kekuatan manapun itu adalah harta yang menantang surga. Sedikit keserakahan muncul di hati mereka semua, akan tetapi siapa yang berani bergerak menghadapi Qin Chen yang begitu kuat? Seluruh kehampaan nampak sunyi. Semua orang menyaksikan Qin Chen menyingkirkan 2 pena suci tingkat guru suci itu, lalu melirik kekosongan di sini, berbalik dan pergi. Setelah Qin Chen pergi dari sana, para penguasa dari pasukan utama lainnya yang bersembunyi semuanya menghela napas lega bersamaan. Dan kemudian mereka menyadari bahwa jubah mereka semuanya basah kuyup dengan keringat dingin. Kemudian pasukan utama yang bersembunyi itu datang ke tempat Shen Zhaojiao. Di bawah hanya ada reruntuhan yang bobrok, tembok yang hancur. Itu nampak sangat sunyi, kecuali beberapa pecahan bangunan yang tersisa di tanah yang kosong. Selain itu tidak terlihat apapun sama sekali. Tidak terlihat pernah ada bangunan yang menjulang tinggi di sini. Itu hanya ada reruntuhan yang tandus. Selain itu sangat tidak bernyawa di sini, tidak ada mayat yang tersisa. Selama tubuh master teratas diambil, beberapa bahkan melihat Qin Chen menggunakan istana Ji Xiaodao untuk memurnikan tubuh kedua master guru suci dari Shen Zhaojiao sebelumnya. Anak itu terlalu berani, terlalu sombong. Dia terlalu abnormal. Mengapa ada monster seperti itu di surga? Shen Zhaojiao, pasukan besar yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Dikabarkan bahwa itu sekte kuno yang ada sebelum langit hancur. Tetapi saat ini itu baru saja dihancurkan di tangan seorang pemuda. Di sana banyak orang nampak menghirup udara dingin. Ayo pergi, kita harus menyampaikan berita ini secepat mungkin. Dan kita tidak boleh memprovokasi rumah Guanghan dan juga anak ini. Untuk sementara waktu, para penguasa pasukan besar ini diam-diam menyebarkan berita, menyampaikan berita itu kembali. Dan jangan sampai pasukan mereka memprovokasi kekuatan menakutkan seperti ini. Boom, di saat semua orang ini akan mengirim pesan kembali, tiba-tiba kekosongan di kejauhan di dekat mereka tiba-tiba meledak. Itu membuat takut semua orang dan buru-buru mereka semua menoleh. Hanya untuk melihat bahwa di dalam kehampaan, sejumlah sosok muncul. Sosok itu bergegas maju cepat. Semua orang di sana kemudian melihat sosok-sosok yang muncul di atas langit itu dengan gugup. Akan tetapi sesaat kemudian mereka menghela napas lega karena mereka menyadari bahwa sosok yang datang itu bukanlah orang lain, tetapi para master dari kekuatan utama mereka sendiri. Mereka semua yang datang adalah para master yang ditempatkan di rumah Raja Renwang sebelumnya. Dan mereka bergegas ke Shen Zhaojiao untuk melihat Qin Chen membantai Shen Zhaojiao. Akan tetapi mereka tidak menyangka mereka telah terlambat. Mereka melihat ke tempat di mana Shen Zhaojiao dahulu berada. Sekarang itu telah menghilang dan berubah menjadi reruntuhan yang rusak. Dan mereka semua terkejut. Para master yang datang dari rumah Raja Renwang itu saling memandang, masing-masing dari mereka tidak percaya dan mereka menjadi gila. Apakah ini benar? Mereka melihat Qin Chen berangkat dari rumah Raja Renwang. Jadi, mereka menggunakan semua kekuatan mereka dalam kultivasi guru suci mereka untuk bergegas secepat mungkin ke tempat ini dengan kecepatan tercepat mereka. Menurut pendapat mereka, kekuatan Qin Chen lebih kuat. Akan tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah setengah langkah guru suci. Dari segi kecepatan, tidak mungkin untuk lebih cepat dari mereka. Akan tetapi Qin Chen benar-benar tiba lebih dulu, dan mereka benar-benar terlambat, dan mereka tidak menonton pertunjukan yang bagus, karena pertunjukan yang bagus sebelumnya sudah berakhir. Sekarang rumah Raja Renwang dan Shen Zhaojiao telah dihancurkan. Mereka berpikir, bukankah seharusnya Qin Chen pergi ke rumah Soyang atau rumah Yuming? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.